Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kuyang Kalimantan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kali ini dia datang dengan menyerupai kuyang. Namun yang membuatku jantungan, wajah nenek benar-benar tua, keriput dan gosong. Untunglah aku langsung terbangun saking kagetnya. Mengapa wajah nenek seperti itu? Apakah nenek sudah mendapatkan azab karena semasa hidupnya telah menjadi jelmaan kuyang? Mengapa aku jadi merasa takut akan seperti itu juga? Dalam lamunan aku dikagetkan dengan suara ponsel lagi yang berdering. Pasti Nisa nih. Halo Mel, udah siap, bentar lagi aku ke situ, ucapnya. Hah? Memang ini jam berapa nih, Nis? Buru-buru banget. Baru juga aku bangun dari tidur, jawabku datar. Ya ampun Mel, ini udah jam 1 lewat. Memang kamu gak lihat jam? Ayo cepetan, omelnya. Belum juga sempat menjawab, Nisa sudah matikan telepon. Jadi gemes sendiri deh. Aku buru-buru mengambil handuk yang tergantung di balik pintu. Secepat kilat aku masuk ke kamar mandi. Benar-benar akan terlambat ini. Mereka pasti ngomel-ngomel di sini. 5 menit aku sudah keluar dari kamar mandi, memakai baju dan bermake up. Sedikit saja tidak perlu menor, karena wajahku yang sekarang sudah jauh lebih cantik, walau tanpa polesan make up. Akhirnya pukul 13.50 aku sudah ready. Dan tak lama juga suara motor Nisa terdengar nyaring memasuki halaman rumahku. Rupanya dia beneran datang bareng yang lain. Tok 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 tok. Melati? Ya sebentar. Aku membuka pintu. Mereka melihatku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mel, kok kamu tambah cantik? Pakai apaan? Tanya April. Nggak pakai apa-apa kok, cukup air wudhu, sangkalku. Kok kamu pakai shawl sih Mel? Nggak gerah apa? Aku lagi sedikit meriang nih, jadi pakai shawl. Nggak apa-apa lah, ayo, ujarku mengalihkan pembicaraan. Aku melambaikan tangan ke arah ibu dan ayah saat hendak pergi, pura-pura senormal mungkin bersama ayah dan ibu di depan teman-temanku. 20 menit berlalu. Akhirnya kami sudah sampai di parkiran rumah sakit. Kami beriringan masuk ke dalam, sedangkan nama ruangannya sudah Nisa kantongi. Jadi kami membuntuti dia saja. 5 menit berkeliling, akhirnya kami sudah sampai di depan ruangan Yuna, kamar anggrek. Itulah nama ruangannya. Karena tidak bisa besuk barengan, jadi kami masuk berdua-berdua. Nis, kamu sama aku aja masuknya, ucapku kepada Nisa. Ya udah, sekarang kalian duluan, nanti aku sama Mel, suruh Nisa kepada Rere, Susan dan April. Kayaknya sih bisa maksa masuk kalau bertiga. Karena pacarnya April hanya menunggu di kursi luar ruangan, tidak mau masuk ke dalam. Ya mungkin karena memang dia tidak kenal, hanya mengantar saja. Nis, ikut ayo yuk sebentar. Ikut aku yuk, ajakku sambil menggandeng tangan Nisa. Aku membawanya ke kantin yang tidak terlalu jauh dari ruangan Yuna. Kenapa Mel? Nisa kian penasaran. Aku mau nanya sama kamu, tapi jawab sejujur-jujurnya ya Nis. Nanya apa Mel? Kok Nisa gugup gitu sih? Kayak nyembunyiin sesuatu dariku. Kamu tahu, Yuna dan Iqbal pacaran di belakangku, tuturku.
dengan tatapanku yang sangat lekat ke mata Nisa. Aku tahu Nisa orangnya netral. Sana sini sahabat memperlukan aku dan Yuna sama rata. Jadi bisa saja Nisa tidak akan membongkar aib sahabatnya itu. Pacaran? Oh iya, aku nggak tahu Mel. Sangkalnya. Gak usah bohong Nis. Kalau kamu ikutan bohong, aku bakal marah banget sama kamu. Sahabatan sih boleh, tapi kalau salah ya dibenerin. Jangan diumpetin, apalagi didukung. Cercaku. Gimana ya Mel? Aku bingung juga harus gimana. Kamu dan Yuna sama-sama sahabatku. Aku tidak mungkin mengadu dombakan kalian. Sanggahnya. Ingat Nis, saat orang tua kamu telat kirim uang, siapa yang berbagi uang jajan sama kamu? Aku atau Yuna? Terus pas kamu putus sama pacar kamu, yang dengerin semua curhatan kamu siapa? Aku atau Yuna? Yuna memang sahabat kita, tapi harusnya kamu bisa jauh menilai mana yang benar-benar peduli, mana yang cuma hubungan sebatas sahabat. Semua isi hatiku telah aku keluarkan. Itu tergantung dia mau memilihku atau Yuna. Nisa bengong beberapa saat mendengar omonganku. Mungkin dia sedang mencerna semua ucapanku. Biarlah. Aku berlalu mengambil stand yang ada di kantin untuk memesan 2 es jeruk. Setelah melihatku membawa 2 gelas minuman, sepertinya dia akan luluh. Iyalah, selama ini aku yang selalu bantuin dia saat susah. Nih, buat kamu. Aku meletakkan es jeruk di hadapannya, lalu duduk dan memainkan minumanku. Aku tidak akan berbicara lagi sebelum Nisa mau mengungkapkannya. Mel, maafin aku ya. Selama ini aku sudah terlalu bodoh memilih teman. Kamu benar, Yuna hanya ada di saat aku sedang beruang. Tapi saat aku susah, kamulah yang ada di dekatku. Maafkan aku ya Mel. Aku akan menceritakan semuanya. Baguslah kalau kamu bisa berpikir secepat itu Nis. Bicaralah. Jadi mereka sudah menjalin hubungan di belakangmu selama 3 bulan Mel. Tapi sumpah, aku tahu baru 1 bulan ini. Karena saat itu aku memergoki mereka tengah jalan bareng. Baru segitu kepalaku sudah mendidih. Amarahku kian memuncak. Bisa-bisanya mereka menjalin hubungan di belakangku, jauh sebelum wisuda rupanya. Terus aku samperin dan aku tanya-tanya. Mereka baru bilang bahwa sudah berpacaran selama itu. Aku bilang putusin aja. Aku bilang putusin saja Mel. Kalau kamu memang sudah tidak cinta, jangan mau dua-duanya. Namun aku syok mendengar penuturan Iqbal, bahwasanya dia mencintaimu hanya karena kamu suka memberinya uang, bukan karena dasar cinta. Sambungnya. Terus kenapa kamu tidak bilang ke aku Nis? Kamu tega ya? Ujarku dengan kesal. Sabar Mel. Sebenarnya waktu itu aku mau kasih tahu kamu, namun Yuna mohon-mohon ke aku Mel, sampai nangis-nangis. Jadi aku bingung. Aku tidak habis pikir dengan otakmu Nis. Aku kecewa. Aku berlalu pergi meninggalkannya dengan menyimpan uang 30.000 untuk membayar minuman. Aku melangkah keluar dari rumah sakit. Namun ternyata Nisa membuntutiku. Mel, tunggu! Teriak Nisa. Namun aku tetap melangkah pergi. Ngapain sih Nis? Udah, gak usah ngikutin aku, pekiku. Ada hal yang lebih penting dari itu Mel, dan kamu harus tahu. Teriak Nisa yang mampu menghentikan langkahku. Aku membalikan badan lalu menatapnya dalam. Ada apa? Ucapku. Sini-sini, kita balik dulu ke kantin. Akhirnya aku membuntuti dia lagi. Aku sangat penasaran dengan apa yang mau dia katakan. Jadi alasanku tidak bilang ke kamu karena aku diancam Mel sama dia. Ada skandal aku dan pacarku yang dia ketahui, ujarnya. Skandal? Skandal apa Nis? Syokku. Jadi
Aku dulu pernah ke penginapan bersama pacarku Mel. Dan apesnya di sana aku kepergok Yuna saat hendak masuk ke penginapan. Hah? Mendengar penuturannya, aku sangat syok. Karena setauku selama ini Nisa adalah orang yang alim. Kok bisa dia nginep bareng pacarnya? Jujur Li, aku tidak melakukan hal aneh di sana. Waktu itu aku dijemput dari rumah orang tuaku. Kamu ingat gak? Sekitar sebulan yang lalu aku izin pulang ke kampung. Nah, karena aku ada problem sama orang tuaku Mel, aku memutuskan kabur dari rumah dan minta dijemput sama pacarku, tuturnya. Aku gak mungkin balik ke kos karena di sana dekat dengan om dan tanteku. Pasti bapak bakal hubungi mereka. Gak mungkin juga ke rumah pacarku karena sudah malam. Jadi aku sama pacarku terpaksa cari penginapan. Aku menganggukkan kepala karena memang sebulan yang lalu Nisa sempat izin dari sekolah selama seminggu. Terus tanyaku lagi. Sayangnya waktu itu Yuna melihatku. Dia sedang jalan bersama saudaranya. Aku sangat kaget. Secara Yuna paling dekat dengan tanteku, jadi dia tidak buat sengaja. Dia sengaja menjadikan senjata itu untuk mengancam aku Mel. Walau aku sudah bilang jika aku tidak macam-macam di sana. Karena kalau orang tua aku sampai tahu, pasti aku langsung dipindahkan ke kampung. Bakal jauh sama kamu dan yang lainnya. Please Mel, maafin aku. Aku janji tidak akan ada lagi kebohongan antara kita. Sambungnya lagi. Seketika aku luluh. Memang selama aku bersahabat dengan kelima sahabatku, Nisalah yang paling setia. Mengapa aku sekeras ini dalam hubungan pertemanan? Bukankah pasti ada saatnya bertengkar dan tidak ada salahnya saling memaafkan? Baiklah Nis, kali ini aku maafkan. Tapi aku juga punya sesuatu hal yang mau aku sampaikan sama kamu. Ini soal Yuna juga, ujarku. Apa itu Mel? Yuna selama ini suka mengadu domba kamu denganku loh. Yuna suka jelek-jelekin kamu. Pasti kamu gak menyangka ya. Tadinya aku pun tidak mau buka suara soal dia. Tapi ya sudah, terlambat dan percuma aku tutupi juga. Jelek-jelekin aku gimana Mel? Iyakah? Ya ngapain aku bohong? Dia suka bilang kalau kamu gak suka sama aku. Kamu suka ngomongin aku di belakang ke dia. Tapi aku tak semudah itu untuk percaya. Aku punya cara sendiri untuk menilai orang, ungkapku. Benar-benar, ternyata dia bermuka dua. Sudah rapat-rapat aku sembunyikan rahasianya, malah dia yang menusukku. Nisa menggebrak meja. Saat marah sepertinya dia. Sabar Nis, yang penting sekarang kita sudah tahu sifat asli dia. Terus selanjutnya, kamu bagaimana dengan dia Mel? Tanya Nisa. Sudah, kamu tidak perlu memikirkan aku. Aku punya cara sendiri untuk membalaskan dendamku. Senyumku mengguratkan kebencian. Nisa hanya memandangiku dan mengangguk. Sudahlah, aku malas. Mending aku pulang saja. Kamu aja yang lihat Yuna. Aku sih ogah nengokin orang munafik kayak dia. Urutuku. Aku ikut kamu aja Mel. Aku juga malas nengokin orang bermuka dua kayak Yuna. Sinis Nisa. Baiklah, sebaiknya kita ke rumahku yuk Nis. Ajakku dibalas anggukan olehnya. Setelah di parkiran, Nisa menghubungi April untuk memberitahu bahwa aku dan Nisa tidak jadi menengok karena ada urusan mendadak. Alasanku, aku dan Nisa sudah sampai di rumahku. Aku mengajaknya masuk. Saat masuk aku tidak menemukan keberadaan ibu dan ayah. Entahlah mereka kemana, biarkan saja. Nis, kamu mau minum apa? Tawarku. Nanti saja Mel, ambil sendiri. Ini kan sudah seperti rumahku juga. Tawanya. Memang semasa sekolah Nisa sering banget main ke rumahku. Kadang juga menginap. Nis, kasih tahu dong aku rahasia cantikmu. Kok aku lihat semakin kesini wajahmu makin cantik dan mulus sih?
Masa sama sahabat sendiri pelit banget? Jangan Nis, nanti kamu kaget, bisikku. Ah, kamu bisa aja deh, jawabnya sambil tertawa geli. Iyalah, apa yang terjadi nanti kalau Nisa tahu alasan cantikku dari ajian kuyang. Hingga sore hari kami menghabiskan waktu bersama, sampai pada akhirnya Nisa pamit pulang. Mel, aku baliknya udah sore banget nih, ucapnya. Oke Nis, sering-seringnya main kesini. Malam-malam yang ditunggu kini pun telah datang. Malam Jumat Kliwon, di mana aku akan berkeliaran di luar sana. Malam ini aku akan pergi sendiri. Ibu tidak ikut biar aku tenang. Juga jika nanti mendatangi Iqbal. Pukul 12:30, aku sudah mempersiapkan diri. Ibu dan ayah sudah terlelap di kamarnya. Aku sudah tidak sabar malam ini akan datang ke rumah Iqbal. Tapi pertama-tama aku harus mengisi energi dulu. Aku langsung menyandarkan badan di kepala kasur, lalu membaca mantra dan berhasil mengeluarkan kepala serta isinya. Aku langsung melayang menembus gelapnya malam. Jangan tanya, apakah pernah bertemu hantu lain? Hah, jelas sering. Apalagi aku berkeliaran tengah malam seperti ini. Namun sudah tidak aneh dan tidak takut. Aku sudah berteman dengan mereka. Aku terus mengikuti arah kemana bau perut ibu hamil itu berjalan. Ternyata di desa sebelah, rumahnya sangat rapat penduduk. Aku jadi agak ragu. Namun aku tidak boleh menyerah sebab aku sudah sangat lapar malam ini. Aku mengikuti saran ibu untuk menunggu di bawah rumah kayu itu. Di sini masih dominan rumah kayu, dan itulah tempat persembunyian para kuyang. Tumben sangat sepi di rumah yang akan lahiran ini. Biasanya warga ramai-ramai menjaga. Aku tidak boleh lengah. Siapa tahu itu jebakan. Dengan hati-hati aku masuk ke kolong rumah dan mengelilingi sekitar, mencari keberadaan ibu hamil itu. Saat berkeliling, ternyata ibu hamil itu berada di kamar tengah, tepat di atas kepalaku sekarang. Aku menanti dengan hati yang was-was. Nyaliku masih gentar. Belum seberani ibu. Aku terus mondar-mandir di bawah rumah, sampai akhirnya si ibu berteriak kesakitan. Itu tandanya si ibu sedang bersiap untuk ngedan. Aku sudah mulai merasakan kenikmatan ari-ari itu. Dengan perasaan yang tak karuan, aku terus bolak-balik mengelilingi kamar itu seperti balon yang pecah. Biar ketuban si ibu telah pecah dan mengalir deras ke bawah lantai kayu yang terbuka ini. Dengan arogan dan lahap, aku membuka mulutku dan menengadahkannya ke aliran air yang menetes. Begitu segar di tenggorokan, layaknya seperti minuman yang memakai es. Inilah minuman favoritku sekarang, ketuban dan darah. Cairan licin dan anyir itu berhasil masuk ke semua tenggorokan tanpa terbuang sedikit pun. Aneh juga sih sebetulnya, padahal jantung dan ususku terburai, tapi makanan dan minuman ini bisa masuk tanpa berceceran. Heh, ilmu hitam memang hebat. Ibu itu terus teriak-teriak disertai ngedan yang hebat. Aku layaknya cacing kepanasan, tidak bisa diam. Rasanya ari-ari itu sudah sampai di tenggorokan. Memikirkannya saja aku sudah kenyang, apalagi memakannya. Ditambah malam ini aku tidak akan berbagi dengan ibu. Senangnya hatiku. Dengan penuh cemas menunggu, dan suara tangisan bayi pun sudah terdengar. Aku langsung menajamkan pendengaran dan juga gerak-gerik mereka. Krek! Suara ari-ari yang digunting dari bayi membuatku makin nafsu ingin cepat memiliki. Nih pak, cepat dikuburkan ari-arinya. Sudah saya masukkan ke kendi. Cepat pak, di sini rawan koyang, gumam Makarji. Ah, sial. Baik mak. Dan hening. Aku mengawasi dengan seksama. Akan dikuburkan di mana hari-harinya. Saat sedang mengawasi, turunlah dari tangga kayu seorang laki-laki muda yang waktu itu bertemu juga di taman. Dia adalah suami dari si ibu hamil itu. Dia celengak-celenguk mencari cangkul. Pas kali dianya sendirian.
Tidak ada yang menemani, membuatnya memudahkanku untuk mencurinya. Aku masih memperhatikannya dari kolong rumah. Sampai akhirnya lelaki itu pergi menggeletakkan kendi di tangga kayu itu dan pergi ke samping rumah, mungkin untuk ambil cangkul. Dengan aku yang mengatur strategi, aku langsung melayang mendekati kendi. Namun, woi, akhirnya yang selama ini kita cari tertangkap juga, ucap beberapa orang dari belakangku. Ah! Teriakku kaget. Ah! Teriakku kaget saat pisau mengenai ususku. Saat aku menengok ke belakang, betapa kagetnya aku. Ada segerombolan orang yang tengah memergokiku. Jaraknya 3 meter dariku, tapi aku sudah sangat takut. Mereka melangkah mendekati aku, dan aku sudah terkepung tidak bisa melarikan diri. Karena ususku pun sangat sakit akibat pisau yang tadi menusuknya. Di sini aku sudah pasrah bila akan tertangkap. Ibu, tolong Mel, Bu. Batinku memanggil-manggil ibu. Sampai akhirnya saat jarak mereka denganku tinggal 3 langkah lagi, nush, ada angin yang menerpa mereka sampai mereka terjungkal. Aku tahu itu pasti ibu. Saat mereka terjungkal dan digulung angin, ibu langsung mengajakku pergi tanpa melupakan ari-ari yang sudah di dekatku. Aku dan ibu melesat jauh ke awang-awang. Mereka yang baru sadar dari gulungan angin itu seketika meneriaki kita. Mereka memaki, mengumpat, tapi kita biarkan. Yang terpenting aku sudah selamat sekarang. Aku terbang mengikuti ibu yang sangat jauh, tidak seperti biasa. Biasanya ibu hanya akan membawaku ke rumah kosong itu. Itu pun sudah jauh dari kampungku. Apa mungkin karena telah ketahuan? Padahal aku memangsa jauh dari desaku, sengaja supaya tidak ada yang mengenaliku. Dengan kendi yang mengikutiku, aku terus mengikuti kemana perginya ibu. Tiba-tiba ibu berhenti di bukit seperti pegunungan. Ngapain coba di sini? Angker banget. Walaupun aku sudah menjadi kuyang, namun rasa takutku masih ada semasa menjadi manusia. Bu, ngapain kita di sini? Kok jauh banget? Walaupun kita ngumpet di tempat biasanya, aku yakin mereka gak akan nemuin kita, ucapku. Shh. Tiba-tiba ibu menyuruhku untuk diam. Kita ada pertemuan bersama sesama kuyang, Mel, ujarnya. Hah? Sesama kuyang? Serius, Bu? Ngapain? Disinilah dulu nenek belajar menjadi kuyang dengan ratu kuyang yang tinggal di bukit ini. Jadi setiap bulan purnama kita mengadakan pertemuan bersama ratunya. Dulu juga nenek sering kesini. Ayo, kamu makan dulu itu hari-harinya sebelum banyak yang datang nanti merebut hakmu, seru ibu. Oh, rupanya malam ini bulan purnama. Aku langsung memakan hari-hari itu dengan sekejap. Takut keburu datang kuyang lainnya dan merebut hari-hariku. Hah, enak saja. Setelah aku menghabiskannya, tiba-tiba riuh suara kuyang berdatangan dengan wujud yang beragam. Kami semua sudah berkumpul. Seakan tahu aku kuyang baru, mereka terus menjahiliku. Sebalnya. Aku seakan merasakan dejavu saat melihat banyaknya kuyang di hadapanku. Gak nyangka aku, ternyata di wilayahku bukan hanya aku dan ibu. Rupanya ada puluhan kuyang. Kami menunggu ratu kuyang keluar dari dalam bukit. Tiba-tiba ada suara seperti batu terbelah. Kemudian keluarlah sosok kuyang sama seperti kami, namun berbeda. Dia lebih jauh menyeramkan. Aku sampai syok saat pertama kali melihatnya. Kukira kalau ratu akan lebih cantik, rupanya kebalik. Dia menyambut kami, dan ibu memperkenalkanku sebagai kuyang baru kepadanya. Sinilah, tidak perlu takut, ucap ratu itu. Aku mendekatinya dan disuruh untuk menutup mata. Rupanya aku akan diberikan ilmu agar aku bisa melakukan apapun memakai ilmu. Badanku kejang-kejang saat sedang diisi ilmu. Panas menjalariku, namun itu tidak berlangsung lama. Badanku kembali ringan dan segar. Beginikah sensasinya? Pertemuan demi pertemuan pun telah selesai.
Aku dan ibu kembali ke rumah karena waktu sudah memasuki fajar. Telat sedikit, awan sudah membiru. Bu, kok ibu bisa datang tadi saat aku dalam bahaya? Padahal aku gak kasih tahu di mana buruanku berada. Tanyaku sambil kami melayang. Namanya juga ibu ke anak Mel, nalurinya kencang. Kalau kamu dalam bahaya, pasti ibu merasakan. Apalagi semenjak jadi kuyang, memang ibu jadi lebih sensitif. Soalnya bahaya, ibu mengikuti jejak kamu. Perginya kuyang kemana, pasti sesama kuyang akan tahu. Jawabnya sesayang itu ibu kepada aku. Kemudian hening. Kami saling diam membisu hingga sampai rumah. Sedangkan aku masih belum bisa mencerna dengan kejadian barusan. Ketemu sesama kuyang begitu banyaknya. Dan lucunya, kuyang ada ratunya juga. Aku terus membatin sambil tersenyum geli. Sepertinya malam ini aku gagal untuk mendatangi rumah Iqbal. Biarlah, besok malam saja. Walau bukan waktunya untuk memburu, tapi aku akan berubah menjadi kuyang khusus untuk mengganggu Iqbal. Malam ini aku akan menghabiskan waktu bersama Iqbal. Lebih tepatnya bersenang-senang mengerjainya. Biar dia tahu rasa, supaya dia merasakan balasan dari perbuatannya itu akan sangat menakutkan. Malam ini karena tujuanku hanya ke rumah Iqbal saja, jadi aku sedikit santai. Walau sudah pukul 1 dini hari. Toh rumah dia deket kok dari sini kalau melayang. Sampai akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu datang juga. Pukul 1.45 aku pergi dari rumah. Ibu tidak tahu jika aku pergi malam ini. Biarlah, gak usah tahu. Toh ini urusan pribadiku. Sampai rumah Iqbal aku menerawang dalam rumah Iqbal, mencari letak kamar Iqbal. Karena jujur, aku tidak tahu. Walau beberapa kali pernah datang ke sini, tapi kan gak sampai ke kamarnya. Untuk saja Ratu sudah memberiku ilmu, jadi aku bisa menerawang dulu. Ternyata kamar Iqbal ada di lantai 2 rumahnya. Aku mengikuti arah naluriku hingga akhirnya berhasil masuk dari celah ventilasi kamar Iqbal. Rupanya dia belum tertidur. Dia sedang asik memainkan ponselnya. Dia belum ngeh atas kehadiranku karena dia membelakangiku. Dan lampu juga temaram. Dia menyalakan lampu tidurnya, bukan lampu kamarnya. Aku melayang tepat di belakangnya. Beberapa menit kemudian, Iqbal merasakan kehadiranku dari pantulan cermin yang tersorot lampu tidur. Dia refleks membanting ponselnya, lalu menengok ke arahku sambil berdiri. Dia teriak karena shock. Untungnya aku sudah membisukan ruangan memakai ilmuku. Jadi seberisik apapun di kamar Iqbal, anggota keluarga lainnya tidak akan mendengarnya sama sekali. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Pergi! Ucapnya ketakutan. Aku tertawarnya sambil mendekatinya. Dia makin memojok ke dinding. Wajahnya sangat lucu. Benar-benar ketakutan melihat wujudku. Aku semakin mendekatkan wajahku ke wajahnya, lalu dengan arogan menjilati wajahnya itu. Dia tidak bisa melawan karena kedua tangannya telah aku kunci memakai ilmu. Hanya ekspresi wajahnya yang menunjukkan kejijikan sambil mengumpat ke arahku. Iyalah, mulutku jika sedang berwujudku yang sangat anyir dan bau karena dipakai untuk mengunyah daging mentah. Ya, ari-ari dan darah. Aku saja sangat tidak nyaman sebetulnya. Aku sengaja menjilati wajahnya. Biarkan saja dia menderita seperti itu. Setelah itu, aku menjilati area lehernya. Dan kemudian tanpa basa-basi, aku langsung menggigit leher Iqbal sekencang mungkin sampai keluar darah banyak dari lehernya. Iqbal hanya mampu berteriak dan meringis. "Ibu, tolong Iqbal. Adik, tolong kakak," gumamnya. Namun sayang, tidak ada yang mendengar. Karena aku haus akan darah, jadi darah yang keluar dari leher Iqbal aku jilati dengan sangat brutal,
Sungguh aku sangat rakus akan darah sekarang. Rasanya begitu menyegarkan dan mendinginkan. Iqbal cukup syok menyaksikan tingkahku. Dan brak, badannya ambruk di lantai. Rupanya dia pingsan. Biarlah, aku sudah tidak punya rasa apa-apa ke dia. Setelah puas bersenang-senang bersama Iqbal pacarku, akhirnya aku pulang. Lumayan barusan dapat bonus darah, walau tak banyak. Setidaknya bisa membuatku tidak haus selama 1 hari. Aku sampai rumah dengan aman, tanpa dicurigai ibu atau ayah. Setelah kembali ke badanku, aku langsung tertidur. Rasanya dendam di hatiku sudah terbalaskan kepada kedua manusia pengkhianat itu. Tepat di hari Minggu, grup WA riuh lagi dengan kejadian yang menimpa Iqbal. Banyak yang laporan kepadaku karena aku adalah kekasihnya. Mereka tidak tahu saja kalau kami sudah putus. Bahkan Nisa pun mengirimku pesan pribadi soal Iqbal. Katanya Iqbal kritis di rumah sakit karena kekurangan darah, dan juga ada urat lehernya yang putus 1. Kecurigaan mereka Iqbal diterkam hewan buas karena ada bekas gigitan di lehernya. Tapi walau begitu, tidak ada pintu atau jendela yang terbuka saat orang tua Iqbal mengeceknya. Baguslah jika mereka berpikir seperti itu. Setidaknya aku akan aman selama Iqbal belum tersadar dari kritisnya dan belum memberi penjelasan. Aku pura-pura syok dan tidak tahu apa-apa. Saat Nisa dan yang lainnya mengajak untuk menengok Iqbal, aku menolak, beralasan sedang di rumah nenekku yang jauh dari kampungku dan akan pulang nanti Senin untuk mengambil ijazah. Padahal aku hanya malas melihat wajah Iqbal si pengkhianat itu. Biarlah dia menderita merasakan kesakitan dari ulahnya sendiri yang telah menyakiti manusiaku yang sepertiku. Aku tersenyum getir. Daripada harus nengokin lelaki pengkhianat itu, mending aku memasak makanan kesukaan ayah. Anggaplah ini untuk terakhiran. Karena setelah mengambil ijazah, aku akan pergi meninggalkan ibu serta ayah. Aku sudah mendapatkan pekerjaan dari aplikasi biru berlambang F. Kerjaannya sebagai SPG brand kosmetik. Gajinya 2,5 juta untuk awal. Ya lumayan besar kalau untuk pemula sepertiku. Tanpa memikirkan resikonya, aku langsung ambil job itu. Lokasinya di Pontianak. Dari sini ke sana perkiraan 6 jam jika memakai travel. Aku sudah tidak nyaman di sini. Ingin segera pergi mencari pengalaman baru. Aku juga ingin menjauhi Iqbal dan Yuna. Hari Senin pun telah tiba. Pagi sekali aku sudah mandi dan bersiap-siap, tinggal nunggu dijemput Nisa. Sekarang baru pukul 8 pagi, sedangkan Nisa akan menjemput pukul 9 karena pengambilan ijazahnya pukul 10 pagi. Karena masih ada waktu 1 jam lagi, akhirnya aku menikmati pagi hari dengan menyetel musik di belakang rumah yang pemandangannya adalah perkebunan dan rumput liar. Namun karena pagi hari ini sangat menyejukkan. Aku bercermin di ponsel. Rupanya lingkar merah di leherku sudah tidak bisa disembunyikan. Warnanya semakin mencolok. Kemana-mana aku harus sedia syal. Aku takut jika tanpa sengaja syalku terlepas saat di sekolah nanti. Tapi aku baru kepikiran, kalau aku punya sweater yang kerahnya sampai leher, aku rasa memakai itu akan lebih aman. Aku langsung bangkit dan mencoba mencarinya, entah di mana. Karena jujur, aku gak pernah pakai semenjak beli baru pun, karena kurang suka sama modelnya. Tapi sekarang aku sangat membutuhkan baju-baju seperti itu. Aku langsung membongkar semua isi lemariku sampai akhirnya menemukannya. Aku langsung berganti pakaian. Ternyata memang sangat membantu menutupi lingkar merah ini. Dan gak perlu ribet kayak pakai syal. Kayaknya aku harus mulai mengoleksi baju-baju kayak gini deh. Nanti deh, aku belanja setelah pulang dari sekolah. Terdengar suara motor Nisa nyaring di luar. Ternyata dia sudah datang. Aku langsung keluar. Sebelumnya aku sudah pamit sama kedua orang tuaku. Di sekolah kami sudah selesai dibagi ijazah masing-masing. Akhirnya aku memberitahu teman-temanku jika aku akan pergi merantau. Guys,
Aku mau kasih tahu bahwa malam ini aku akan pergi ke Pontianak untuk bekerja, ucapku. Ah, secepat itu Mel, jawab Nisa. Iya Mel, lagian jauh amat. Kenapa nggak nyari di sini saja bareng kita? Timpal April dan diangguki oleh Rere dan Susan. Sedangkan Yuna si pengkhianat itu tidak hadir karena masih sakit. Aku butuh cepet girl. Kalau harus nyari di sini kelamaan, aku lagi butuh uang. Jadi aku akan ambil job di sana. Yang sudah jelas sudah ada kerjaan dan gajinya. Aku janji jika libur akan sering-sering pulang untuk bertemu kalian. Doain aku ya supaya dilancarkan, sanggahku. Sini kita pelukan, ucapku pada mereka. Dan langsung disambut hangat oleh mereka. Ya, aku juga sedih sebenarnya harus terpisah dari orang tua dan sahabat-sahabatku. Namun mau apa dikata, semua demi keselamatanku. Untuk terakhiran kami menghabiskan waktu di kafe dekat sekolah sampai pukul 16. Aku harus segera pulang karena belum packing untuk dibawa kerja. Akhirnya kami bubar dan aku pun minta pulang sendiri kepada Nisa karena mau ke toko baju dulu untuk membeli beberapa baju kerja, heels, serta baju yang berkerah hingga leher itu. Semuanya aku beli dari uang hasil nabung. Aku sampai rumah tepat pukul 6 sore dengan membawa beberapa tas belanjaan. Aku pun disambut oleh kedua orang tuaku. Sayang, kamu jadi berangkat malam ini, lirik ayah. Iya ya, doakan Mel ya supaya semuanya dilancarkan. Mel udah gak bisa tinggal di daerah ini. Keselamatan Mel sedang dipertaruhkan. Bisa saja besok atau lusa Mel ketahuan. Apalagi kemarin Mel sudah kepergok oleh warga. Pasti mereka akan mengulik mencari tahu, lirihku. Akhirnya ayah memelukku sangat erat. Kami terbuai dalam suasana itu sampai kami menangis bersama. Ayah tidak rela melepas anak tunggalnya pergi jauh darinya. Namun satu sisi, ayah juga tidak bisa melarang. Karena benar, nyawaku sedang di ujung tanduk. Ayah juga tidak bisa menjamin keselamatanku. Saat aku masih berpelukan dengan ayah, ibu keluar dari kamarnya. Ibu pun melakukan hal yang sama. Ibu memelukku, menciumiku sambil menangis. Memang ini berat, karena ini pertama kalinya aku akan pergi meninggalkan mereka. Ibu memberi kewejangan untuk nanti di sana tentang goyang. Karena dimanapun aku harus tetap mencari buruan. Ibu memberitahuku cara mencari mangsa, memburu hingga kabur saat dalam posisi genting atau ketahuan. Ibu sangat khawatir melepasku, karena ibu takut aku tidak akan bisa menjaga diri di sana. Ibu takut aku ketahuan warga dan dihakimi. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mau tidak mau ibu harus merelakan, karena ini juga terjadi atas ikut campur ibu. Aku telah selesai berkemas. Sekarang pukul 8 malam aku menunggu travel di ruang keluarga sambil menonton TV bersama ibu dan ayah. Karena travelnya akan datang pukul 10. Ya maklum, travel di sini selalu malam, apalagi arah ke kota. Memburu sampai di sana pagi. Aku menikmati kebersamaan ini untuk yang terakhir kalinya. Sungguh ada luka yang tidak bisa disembunyikan. Sungguh pedih harus berjauhan dengan orang tua. Semoga aku bisa ikhlas dan tabah, batinku. Aku tiduran di paha ayah, sedangkan ibu mengelus-ngelus surai rambutku. Sungguh suasana yang tidak ingin usai. Aku rindu kebersamaan seperti ini sekarang, ketika aku mendapatkannya lagi, malah untuk yang terakhir. Sedang terbuai dalam suasana yang tak mau usai, malah travelnya tiba-tiba sudah di depan rumah. Ya, aku terpaksa bangkit dan terus berangkat, walau rasanya enggan. Aku pamit kepada ayah dan ibu. Mereka membekaliku uang 1,5 juta untuk travel, 200.000. Jadi sisanya 1.300.000, dan aku masih punya simpanan 300.000. Jadi totalnya 1.600.000.
Ini untuk bekalku di sana, dan untuk nanti membayar kosan semoga cukup. Akhirnya aku sudah meninggalkan pekarangan rumahku. Ada air mata yang tiba-tiba merembas. Begitupun dengan ibu dan ayah. Aku lihat dari mobil mereka. Mereka juga meneteskan air mata. Sungguh malang nasibku. Akhirnya Selasa pagi, aku sudah sampai di kota yang dituju. Aku langsung menghubungi orang yang menawarkanku job ini. Tidak lama dia menjemputku dan mengantarkanku ke kosan yang sudah disiapkan. Kosan namun seperti asrama. Harganya 500.000 dan aku langsung membayarnya cash. Saat cek kamar, ternyata di kamarku ada 2 orang wanita. Sepertinya seusiaku. Ranjangnya ada 4 berjejeran dan aku kebagian di pojok kiri. Mas, kok cariin aku kosannya yang kayak asrama gitu sih? Kan gak ada privasi, protesku. Padahal sebenarnya aku takut ketahuan saat aku beraksi menjadi kuyang. Iya Mel, gak ada lagi. Waktunya mepet. Mana sempat aku cari kosan lain. Udahlah, tidak apa-apa. Ini dulu. Nanti kalau kamu udah gajian bisa pindah kos, ujarnya. Ya udah deh. Ya udah, bye. Aku balik ya. Nanti dikirim ke WA untuk jam kerja dan alamatnya. Kamu kesana naik GrabCar aja. Nanti dibayarin di sana, ucapnya sesaat sebelum dia pergi. Oke, kita beralih ke sudut pandang, yaitu Laras. Aku mengintip dari celah dinding kontrakan. Kamel mengobrol sesaat sebelum akhirnya dia naik ke motor dan pergi berlalu meninggalkan ke area kosan. Sudahlah, gak usah dipikirkan urusan orang ini. Aku kembali masuk ke kamar dan ternyata Kak Ria sudah siap dengan pakaiannya. Dia akan ngampus. Hari ini jadi di kos. Aku cuma berdua sama Asti. Sudah mau berangkat Kak? Tanyaku. Iya dek. Kamu barusan dari mana? Kok ngilang? Ujarnya sambil fokus bermake up. Iya Ras, kamu dari mana sih? Aku cariin gak ada. Timbal Asti. Itu Kak As. Aku habis lihat-lihat sekeliling kosan supaya tahu aja biar gak nyasar. Sanggahku. Ini gak ngajak, ucap Asti. Tadi kan kamu ketiduran As. Kukira kamu mau tidur lagi, sanggahku. Sedangkan Kak Ria hanya tersenyum melihat tingkah calon adik kelasnya ini. Ya Kak, gimana soal pengintaian kita Kak ke Kak Mel? Gimana kalau kita mulai dari barang-barangnya? Kak Mel kan udah pergi jauh. Siapa tahu kita nemu petunjuk, ajakku. Dan Kak Ria langsung menghentikan aktivitas bermakeupnya. Kami bertiga saling pandang tanda setuju. Lalu Kak Ria langsung bangkit dari duduknya menuju lemari Kak Mel. Aku dan Asti pun membuntuti langkah Kak Ria. Saat Kak Ria mencoba membuka pintu lemari, ternyata terkunci. Sial, beberapa detik kami terdiam. Tiba-tiba Asti mengeluarkan ide jitunya. Kak, kan lemari di sini semuanya sama ya. Kenapa nggak dicoba aja dibuka pakai kunci lemari kakak? Ide Asti. Ya, bener juga kamu dek. Kita coba ya. Aku langsung membantu mengambilkan kunci lemari Kak Ria dan memberikannya. Sungguh tegang. Takut kunci itu nggak bisa membuka lemari Kak Mel. Namun tiba-tiba, krek, lemari Kak Mel terbuka. Memang rezeki sih. Mungkin Allah kasih kemudahan agar semuanya terungkap. Saat Kak Ria membuka lemari Kak Mel, sungguh mata kami sangat terbelalak melihat isi dari lemari itu. Di dalam lemari Kak Mel ada darah yang disimpan di toples-toples kaca. Entah itu darah apa. Sungguh tak terduga kami. Seketika kami serentak mual. Bahkan Asti langsung muntah dan berlalu ke kamar mandi.
Saat kami lihat bukan hanya darah di lemari itu, ada banyak pembalut bekas, juga ada yang ditumpuk di sana. Pantas saja semenjak aku datang ke sini, selalu ada bau anyir yang sulit ditemukan asalnya. Salut sama Kak Ria, dia mampu menahan bau itu. Foto-foto dek, cepet foto, perintah Kak Ria kepadaku. Dengan bergetar, aku memotret fenomena di hadapanku itu yang sungguh menjijikan. Kalau itu berada di luar ruangan, sudah pasti akan dikerumuni lalat hijau. Kak Arya langsung menutup dan mengunci lagi lemari Kak Mel. Namun baru hendak mengunci, ada kresek yang jatuh dari lemari itu. Pluk. Saat Kak Arya membukanya, ternyata banyak gumpalan rambut di sana yang membuat kami geli dibuatnya. Ini untuk apa rambut sebanyak ini? Kak Arya juga menemukan sebuah kertas yang berisikan beberapa mantra yang kami tidak pahami artinya. Namun untuk berjaga-jaga, aku langsung memfotonya juga dan langsung merapikan lemari Kak Mel lagi seperti sebelumnya agar dia tidak curiga. Kami bengong untuk beberapa saat, sedangkan Asti masih kelihatan mual karena dia fobia darah. Dek, kamu simpen baik-baik ya fotonya, jangan sampai kehapus. Kakak harus pergi ke kampus, udah telat. Nanti sepulang kakak dari kampus, kita pikirkan lagi deh langkah untuk berikutnya, ucap Kak Riana. Kemudian berlalu pergi karena GrabCare pesanannya sudah datang. As, gak nyangka ya kita bisa masuk ke dalam masalah seperti ini. Memang sih di Kendari juga banyak kuyang, tapi aku gak nyangka akan melihat secara nyata. Dan bahkan sekarang aku harus terjebak di dalam masalah ini, ujarku kepada Asti yang masih melamun. Iya Ras, aku juga gak nyangka ketemu, bahkan sekamar sama jelemanku yang juga. Apa kita kasih tahu orang tua kita, Ras? Kita kasih tahu aja orang tua kita di kampung, Ras. Gimana? Serunya. Namun langsung aku tolak. Jangan As, besok baru aja kita mau ke kampus. Masa sudah mau pulang As? Mana biayanya kan sudah dibayar sama orang tua kita. Kamu kan tahu sendiri orang tuaku bagaimana. Mereka pasti khawatir dan akan langsung menyuruhku pulang. Sayang uangnya As, mereka sudah kerja keras loh untuk kita. Ya juga sih ya Ras. Ya mudah-mudahan kita bisa cepat menyelesaikan urusan ini ya Ras, lirihnya. Iya As. Setelah itu aku langsung mandi, karena rencananya aku dan Asti akan keliling kampung untuk mengenal banyak daerah sini. Aku sudah rapi dengan pakaianku, lalu langsung beranjak pergi keluar. Tidak lupa aku mengunci pintu kamar terlebih dahulu, karena Asti sudah menunggu di luar. Yuk As, ajakku. Kami memulai perjalanan ke belakang kosan, yaitu rumah-rumah penduduk atau perkampungan di sini. Ternyata di sini banyak rumah yang sangat padat. Kami terus berjalan sampai akhirnya kami berhenti. Karena 1 meter dari kami banyak ibu-ibu yang bergosip di pos ronda. Mereka menceritakan tentang kuyang. Bener loh, semalam rumahnya Susi, anak gadis Pak RT, didatangi kuyang. Jadi ceritanya anaknya Pak RT itu sedang haid. Tengah malam jam 1, tiba-tiba darah haidnya merembes sampai ke spray. Jadi dia langsung beranjak untuk mengganti pembalutnya. Namun salahnya dia malah membersihkan diri di kamar mandi yang di luar rumahnya. Alasannya karena jika di kamar mandi dalam akan berceceran darahnya karena banyak. Memang pemberani sih Susi, ucap salah satu dari mereka. Aku dan Asti masih mendengarkan dengan seksama di belakang rumah warga yang jelas aman dari pantauan mereka. Pas dia mencopot celananya dan pembalutnya, dia mendengar ada desisan sesuatu di bawah kamar mandinya. Awalnya dia cuekin dan melanjutkan niatnya untuk bersih-bersih. Sedangkan celana dan pembalut yang masih dipenuhi darah itu dia gantung di atas tembok kamar mandi, yang posisi darahnya itu menjulang ke belakang tembok
ke kamar mandinya. Saat dia sedang fokus membersihkan diri, terdengar ada suara seperti seseorang tengah menjilati sesuatu dengan sangat nafsu. Lanjutnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.